Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Juliandri. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan SAP, yaitu Satuan Acara Pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Nah, Satuan Acara Pembelajaran mata diklat Teknologi Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Alokasi waktu yaitu 25 menit. Deskripsi singkat. Stunting ataupun kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur pada umumnya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik ataupun kognitif yang optimal. Kejadian balita stunting ataupun pendek merupakan masalah gizi yang utama yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi atau PSG selama 3 tahun terakhir ini, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Nah, tujuan pembelajaran umum yaitu setelah mendapatkan dan mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan mengenai pengertian stunting dengan benar. Peserta dapat menyebutkan 3 penyebab stunting, serta peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip pencegahan pada balita. A. Tujuan pembelajaran khusus TPK. 1. Pembelajaran dapat menjelaskan pengertian stunting pada balita. 2. Pembelajar dapat mengkategorikan penyebab terjadinya stunting pada balita. 3. Pembelajar dapat mengasosiasikan cara pencegahan stunting. Nah, pokok bahasan. 1. Pengertian stunting. 2. Penyebab terjadinya stunting. 3. Cara mencegah terjadinya stunting. Subpokok bahasan. Pertama, pengertian dan masalah dan tujuan. 2. Mekanisme penyebab terjadinya stunting. 3. Cara pencegahan stunting. Nah, kegiatan mengajar. Pada tahap kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan fasilitator. Yang pertama, mempersiapkan peralatan. 2. Bina suasana kelas. 3. Menyapa peserta. 4. Memperkenalkan diri. 5. Menggali pendapat pembelajar. 6. Menyampaikan tujuan pembelajar. Kegiatan peserta yaitu mempersiapkan diri, mengemukakan pendapat atas pertanyaan. 3. Mendengar dan mencatat hal-hal yang penting. Yang keempat, mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum jelas. Metode pembelajaran yaitu ceramah ataupun diskusi. Alat bantu pembelajar yaitu LCD proyektor, pulpen, kertas, stick notes, laptop. Estimasi waktu yaitu selama durasi 5 menit. Nah, kedua, ini tahap kegiatan penyajian. Pertama, menyampaikan kegiatan fasilitator. Yang pertama yaitu menyampaikan materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan dari 1 sampai 3. Adapun masing-masing yang dibahas adalah menjelaskan pengertian stunting. 2. Menjelaskan penyebab terjadinya stunting. 3. Menjelaskan cara mencegah terjadinya stunting. Nah, kedua, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menanyakan hal-hal apa yang kurang jelas. Yang ketiga, yaitu memberikan jawaban jika ada pertanyaan yang diajukan peserta. Nah, kegiatan peserta yaitu yang pertama mendengar, mencatat, dan menyimpulkan hal-hal yang
dianggap penting. Kedua, mengajukan pertanyaan pada kesempatan yang diberikan. Yang ketiga, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan fasilitator. Metode pembelajaran yaitu ceramah ataupun diskusi. Tahapan yang ketiga yaitu penutup. Nah, kegiatan fasilitator yaitu menjelaskan kembali tujuan pembelajaran yang telah dilewati atau yang telah dicapai. Yang kedua, bersama dengan peserta memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah dicapai ataupun dilewati. Yang ketiga, memberikan salam dan kesan. Nah, kegiatan peserta bersama dengan fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran. Durasi 5 menit. Nah, evaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan diberikan diharapkan berjalan lancar, terjadi proses interaksi antara pemateri dan peserta. Peserta memahami mengenai apa yang disampaikan dan memahami poin-poin penting bahasan dengan dapat mampu mereview poin-poin tersebut, yakni pengertian, penyebab dan terjadinya stunting. Terus, cara pencegahan stunting pada balita. Nah, materi. Yang pertama, pengertian. Stunting ataupun kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Yang kedua, penyebab. Nah, penyebab yang pertama yaitu situasi ibu dan calon ibu. Kondisi kesehatan dan gizi ibu selama dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah postur tubuh ibu yang pendek, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda di bawah 20 tahun. Berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah ataupun BBLR. Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya stunting. Dari data Rekesda tahun 2013 diketahui proporsi kehamilan pada remaja usia 10 hingga 14 tahun sebesar 0,02% dan usia 15 sampai dengan 19 tahun sebesar 1,97%. Proporsi kehamilan pada remaja lebih banyak terdapat di pedesaan daripada perkotaan. Sedangkan menurut data Suenas tahun 2017, hasil survei pada perempuan berumur 15 hingga 49 tahun diketahui bahwa 54,01% hamil pertama kali pada usia di atas 20 tahun, usia ideal kehamilan. Sisanya sebesar 23,79% hamil pertama kali pada usia 19 hingga 20 tahun. Dan 15,99% pada usia 17 hingga 18 tahun. Serta 6,21% pada usia 16 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari perempuan yang pernah hamil di Indonesia mengalami kehamilan pertama pada usia muda ataupun remaja. Kondisi ibu sebelum masa kehamilan baik postur tubuh, berat badan, dan tinggi badan
dan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Remaja putri sebagai calon ibu di masa depan seharusnya memiliki status gizi yang baik. Pada tahun 2017, persentase remaja putri dengan kondisi pendek dan sangat pendek meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 7,9%. Sangat pendek dan 27,6 pendek. Dari sisi asupan gizi, 32% remaja putri Indonesia pada tahun 2017 berisiko kekurangan energi kronik ataupun biasa disingkat dengan KK. Sekitar 15 provinsi memiliki persentase di atas rata-rata nasional. Jika gizi remaja putri tidak diperbaiki, maka masa yang akan datang akan semakin banyak calon ibu hamil yang memiliki postur tubuh pendek ataupun kekurangan energi kronik. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya prevalensi stunting di Indonesia. Nah, persentase wanita usia subur ataupun disingkat dengan WUS yang berisiko kekurangan energi kronik di Indonesia pada tahun 2017 adalah 10,7%, sedangkan persentase ibu hamil berisiko KK adalah 14,8%. Asupan gizi WUS berisiko KK harus ditingkatkan sehingga dapat memiliki berat badan yang ideal saat hamil. Sedangkan ibu hamil KK sudah ada program perbaikan gizi yang ditetapkan pemerintah, yaitu dengan pemberian makanan tambahan berupa biskuit yang mengandung protein, asam linoleat, serta karbohidrat dan berkaya dengan 11 vitamin dan 7 mineral sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi. B. Situasi bayi dan balita. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan termasuk risiko terjadinya stunting. Tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini atau IMD, gagalnya pemberian ASI susu ibu atau ASI eksklusif, dan proses penyampaian dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI ataupun biasa MPASI, hal ini perlu diperhatikan adalah kuantitasnya, kualitas dan keamanan pangan yang diberikan. Asupan gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhan agar tidak terjadinya gagal tumbuh atau growth faltering yang dapat menyebabkan stunting. Pada tahun 2017, 43,2% balita di Indonesia mengalami defisit energi dan 28,5% mengalami defisit ringan. Untuk kecukupan protein, 31,9% balita mengalami defisit protein dan 14,5% mengalami defisit ringan. Nah, penyebab ketiga yaitu C, situasi sosial ekonomi dan lingkungan. Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya stunting. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higien dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mempengaruhi penyerangan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Nah, bagaimana cara upaya pencegahannya? Nah, stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang pendoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, ibu hamil dan bersalin. Nah, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu. Meningkatkan persalinan di vaskes. Yang D, menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrium TKPM. E, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. F, pemberantasan kecacingan. G, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA. H, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini, IMD, dan ASI eksklusif, serta penyuluhan dan pelayanan KB. 2, balita. Pemantauan pertumbuhan balita. B, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan, PMT untuk balita. C, menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Ketiga, anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah ataupun UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS. Yang C, menyelenggarakan program gizi anak sekolah Progas dan memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Remaja, meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. Pendidikan kesehatan reproduksi. Dewasa muda, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana. Yang B, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, dan meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang dan tidak merokok ataupun mengkonsumsi narkoba. Mungkin cukup sekian SAP, satuan acara pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.